Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa kembali bersama saya Siska Amrin sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Nah, untuk semester ini kita akan mulai dengan materi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Bab 1, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut mencerminkan tentang debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Nah, kebebasan menyampaikan pendapat di sini termasuk dalam hak asasi manusia. Untuk itu, mari kita pelajari lebih dalam bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Yang kedua, setelah membaca materi tentang hak asasi manusia, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam hak dan melakukan analisis terhadap keterpenuhan hak-hak mereka. Yang ketiga, melalui beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah diuraikan, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi mengenai pelanggaran HAM secara terperinci. Yang keempat, melalui pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat mencari putusan dari kasus pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, setelah memahami materi pembelajaran tentang hak asasi manusia, peserta didik mampu menghormati dan menghargai hak asasi setiap orang dengan penuh tanggung jawab. A. Hakikat HAM atau makna dari HAM itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Satu, sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Sifat-sifat HAM terdiri dari universal atau menyeluruh, yang kedua utuh, yang ketiga hakiki, yang keempat permanen atau kekal. Sedangkan unsur-unsur HAM terdiri dari keistimewaan atau privilege, yang kedua claim, yang ketiga kuasa, dan yang keempat kekebalan atau immunity. Dua, fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Yang pertama, tujuannya yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antara manusia. Ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Sedangkan fungsinya terdiri dari 1. Membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Yang kedua, memperluas kepentingan. Prinsip HAM. Di bawah ini ada dua para ahli yang mengemukakan tentang prinsip HAM. Yang pertama, Rona K. M. Smith mengemukakan bahwa prinsip HAM terdiri dari prinsip kesetaraan
prinsip pelarangan diskriminasi atau non-discrimination. Yang ketiga, prinsip kewajiban positif setiap negara. Kemudian, Manfred Noack mengatakan bahwa prinsip HAM terdiri dari prinsip universal atau universality. Yang kedua, prinsip ketergantungan atau interdependensi. Yang ketiga, prinsip saling terkait atau indivisibility. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik, dan sampai berjumpa di pekan depan. See you the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.